Rekomendasi Hole NPM 2308/161. Di sini saya akan menjelaskan basis data SPK atau sistem pendukung keputusan. Basis data SPK adalah kumpulan data yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam konteks sistem pendukung keputusan, basis data ini menyimpan semua informasi yang diperlukan agar sistem dapat menganalisis, membandingkan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria tertentu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian basis data SPK. Basis data SPK adalah tempat penyimpanan data yang menjadi sumber utama bagi sistem pendukung keputusan untuk melakukan perhitungan, penilaian, dan analisis, misalnya berbasis data alternatif, kriteria, dan nilai-nilai evaluasi. Yang kedua, komponen utama basis data. Komponen data alternatif, keterangannya berbasis data objek atau pilihan yang akan dinilai, misalnya calon karyawan, produk, lokasi, dan siswa. Kemudian komponen data kriteria. Keterangannya faktor utama variabel yang menjadi data penilaian, misalnya harga, kualitas, jarak, nilai ujian, dan lain-lain. Yang ketiga, bobot kriteria. Nilai kepentingan masing-masing kriteria, misalnya harga sama dengan 0,3, kualitas sama dengan 0,5, jarak sama dengan 0,2. Kemudian nilai evaluasi. Keterangannya, nilai atau skor setiap alternatif terhadap tiap kriteria, misalnya produk A terhadap kualitas sama dengan 80. Kemudian hasil keputusan. Keterangannya, output sistem telah berproses perhitungan, misalnya peringkat atau rekomendasi terbaik. Halo, perkenalkan nama saya Maria Krisnamurti dengan NPM 2308171. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh struktur tabel basis data sistem pendukung keputusan. Nah, misalnya sistem pendukung keputusan pemilihan laptop terbaik. Nah, di dalam sistem pemilihan laptop terbaik, kita butuh beberapa tabel. Yang pertama tabel kriteria, yang kedua tabel alternatif, baru yang ketiga tabel nilai. Di dalam tabel kriteria ada 4 kolom. Yang pertama ID kriteria, nama kriteria, bobot, dan sifat. Nah, untuk ID kriteria misalnya C1, C2, C3. Sedangkan untuk nama kriteria ada harga, kualitas, dan daya tahan baterai. Untuk bobotnya ada misalnya 0,3, 0,4, 0,3. Kemudian untuk sifatnya ada cost sama benefit. Kemudian untuk tabel alternatif ada 2 kolom, yaitu yang pertama ada ID alternatif, yang kedua ada nama alternatif. Untuk ID alternatif misalnya A1, A2, A3, dan untuk nama alternatif misalnya laptop Asus, Acer, dan Lenovo. Nah, yang tabel ketiga ada tabel nilai yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada ID nilai, ID alternatif, dan ID kriteria nilai. Misalnya kita buat untuk ID nilai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk ID alternatif ada A1, A2, dan untuk ID kriteria nilai ada C1, C2, C3, C1, C2, C3. Nah, begitulah struktur database atau basis data dalam sistem pendukung keputusan. Yang selanjutnya ada beberapa fungsi basis data dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama, menyimpan dan mengorganisir data keputusan sehingga kita mudah dalam mengolah data. Yang kedua, menyediakan data yang akurat untuk analisis metode WP, SAW, TOPSIS, AHP, dan lain-lain. Yang ketiga, memudahkan pembaruan, penghapusan, dan penambahan data. Kemudian selanjutnya menjadi dasar untuk menghasilkan laporan hasil keputusan. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem basis data dalam sistem pendukung keputusan.